jatah KUR sudah habis, yang tadi. Itu informasi yang salah. Dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasiin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Oh, itu main-main dia bank mana, Ibu? KUR itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya, Pak. Nanti saya periksa deh, Pak. Nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam KUR itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja gitu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk MKM, untuk MKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit. Pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Nanti siapa yang pegang kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu-dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana tadi? Anda sudah nonton cuplikan yang saya tayangkan di awal tadi, yang mana katanya, ya, kenapa masyarakat itu banyak terjebak pinjol? Ya salah satu alasannya ya seperti tadi gitu loh. Seperti yang diuraikan tadi, kebanyakan di lapangan ketika masyarakat ini mengarah kepada kredit usaha rakyat di bank-bank himbara itu, yang terjadi adalah kuota habis, kuota penuh, jatahnya nggak ada lagi, dan macam-macam persi. Ya, kalau memang Bapak Purbaya, Menteri Keuangan mau meluruskan hal ini, perkara ini, kita ucapkan ribuan terima kasih, tapi tinjaunya sampai ke lapangan. Ya, jangan nanti ada moral-moral hazard seperti ini sudah sering loh pemanfaatan itu. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, ini asumsi aja. Oke, jangan-jangan dana yang disubsidi oleh pemerintah itu diinvestasikan juga ke pinjol gitu. Sehingga masyarakat lebih cenderung kepada pinjol pada akhirnya daripada bunga murah yang ditawarkan. Itu yang terjadi gitu. Mereka mau kok. Ya seperti yang sudah dibahas juga di DPR. Mereka cuma pinjam 1 juta, 5 juta, 10 juta buat modal usaha sayur, jualan ikan. Tapi dimintai anggunan. Begitu anggunan sudah ada, mereka sudah hadirkan unit motor dan segala macam, kuotanya habis. Sementara mereka memerlukan dana mendesak, yang pada akhirnya mereka terjerumus kepada pinjaman online. Apakah ada kong kali kong antara pinjol dengan bank-bank konvensional ini, terutama bank-bank pelat merah? Apalagi yang dibahas tadi sekelas BRI. Sesingkat pengalaman saya, ya, yang saya tahu, BRI mempunyai pinjol yang namanya Ceria. Apakah dana subsidi dari pemerintah tadi masuknya ke sana? Ya, sehingga masyarakat pada akhirnya tidak bisa memilih untuk bunga kecil, sehingga mereka lebih memilih ya sudahlah, daripada nggak dapat, daripada duit mereka tidak berputar, daripada mereka tidak dapat modal kerja, modal usaha dan segala macam, mendingan mereka ambil. Inilah yang harus diselesaikan oleh Menteri Keuangan kita. Ada apa sebenarnya? Sehingga masyarakat begitu kesulitan meminjam dana yang mana dana itu memang diperuntukkan buat mereka. Pada akhirnya mereka cenderung kepada pinjol, cenderung kepada pay later, sehingga mereka terjebak dengan bunga tinggi. Kalau sudah terjebak dengan bunga tinggi, apa yang terjadi? Penghasilan mereka akan dihisap habis-habisan, gaji mereka tidak akan cukup mengcover hal itu lagi, yang pada akhirnya mereka akan mentok, duit mereka tidak ada, mereka dimiskinkan, dan ending akhirnya mereka dicaci maki oleh penagih hutang.
dampaknya ini serius banget gitu loh. Ini bukan dampak kaleng-kalengan, bukan dampak yang hanya sebatas bercandaan, tidak. Ini dampak serius loh. Yang terjadi pada akhirnya terjadi kebuntuan dalam pemikiran mereka. Kalau sudah terjadi kebuntuan dalam pemikiran mereka, sudah berapa banyak kasus yang nekat mengakhiri hidup. Coba Bapak Menteri Keuangan, Bapak dulu kan juga di LPS tuh. Bapak coba lihat lagi. Berapa banyak kasus orang yang sudah kehilangan nyawa gara-gara teroran pinjaman online. Ya, teroran pinjaman online terjadi karena ketidakmampuan mereka dalam membayar. Ketidakmampuan dalam membayar karena beban bunga yang sangat tinggi. Itu yang terjadi. Mereka diteror. Mereka diintimidasi. Akhir tahun 2024, 2 keluarga nekat mengakhiri hidup. Daerah Kediri 1, daerah Tangsel 1. Ya, kalau kasus-kasus kriminal jangan ditanya lagi. Kasus mengakhiri hidup aja itu puluhan gitu loh. Ya kan? Belum lagi kasus kriminal gara-gara pinjaman online. Siapa yang mau bertanggung jawab dalam hal ini? Tanyain OJK, coba ajak OJK diskusi. Benar-benar membuka data dan fakta gitu loh. Coba. Ya, umumnya setelah orang terjebak pinjol berakhir dengan tragis. Berakhir dengan ketidakmampuan. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan sanggup membayar pinjol mereka. Walaupun sebagian kecil mereka mengupayakan untuk menyelesaikan, tapi dengan keterpaksaan. Mereka kehilangan harta, ya, mereka harus kehilangan banyak uang untuk membayar bunga. Sudah berupaya melunaskan, tapi belum ada jaminan hutang akan lunas. Sudah dilunasi, belum ada jaminan mereka berhenti menagih. Itu yang terjadi. Ya, makanya saya suka dengan statement Bapak. Kita akan tinjau. Sampai ke lapangan kita akan tinjau. Oke, permudah syaratnya untuk kredit usaha rakyat. Saya yakin pinjol akan terkalahkan gitu loh. Tapi jangan Bapak lupa, seperti yang disampaikan oleh Menteri PKP kemarin, banyak nama masyarakat yang tersandra di BI Checking. Ini gara-gara pinjol. Menteri itu juga menyampaikan pinjol ini kalau menurut dia pribadi ini tidak layak, harusnya dilarang gitu loh. Coba Bapak tanyakan ke OJK, kenapa OJK mempertahankan pinjol ini sampai detik ini? Yang mereka ganti namanya menjadi Pindar. Apa alasan OJK mempertahankan sampai detik ini? Bukan tidak ada kasus. Banyak kasus kok. Umumnya mereka sudah lelah semuanya gitu. Mereka sudah capek. Tipu muslihat dari iklan aja tidak terbenahi. Cara penagihan yang kasar dan mengintimidasi aja tidak teratasi oleh OJK. OJK ya setelah mengeluarkan izin ya persetan dengan hal itu gitu loh. Makanya saya sangat setuju tadi dengan statement yang dikeluarkan oleh Bapak Purbaya gitu loh. Ini soal-soal kehabisan limit itu nggak ada gitu loh. Apalagi ini sudah dikucurkan juga dana sampai 200 triliun gitu loh. Yang mana dana ini harus dipakai oleh bank-bank plat merah ini. Untuk siapa? Untuk rakyat tadi. Dipermudah syaratnya, bukan dipersulit. Kalau terus-terusan dipersulit, yang pada akhirnya ya mereka akan terjebak terus dong dengan bunga tinggi, dengan rentenir seperti pidato Bapak Prabowo. Saya benar-benar berharap mungkin banyak masyarakat Indonesia menggantungkan harapannya kepada Menteri Keuangan yang baru gitu loh. Karena menteri ini tidak fokus lagi kepada yang seperti menteri-menteri sebelumnya. Menteri sebelumnya kan fokusnya hanya pajak, dan pajak. Kalau menteri sekarang bagaimana dia mempercepat pertumbuhan ekonomi, itu saya rasa masyarakat banyak yang mendukung. Tapi masalah pinjol ini tolong diseriuskan Pak. Di samping Bapak memulihkan ekonomi supaya makin bertumbuh lagi, ada pinjol yang selalu menghancurkan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ya, tutup serapat-rapatnya akses masyarakat terhadap pinjol, buka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap pinjaman kredit usaha rakyat yang disubsidi tadi. Biarkan rakyat kembali berusaha, biarkan rakyat kembali mengumpulkan duit mereka yang selama ini mereka tertindas dengan bunga yang besar. Ya, kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa masuk ke dalam kolom komentar saya, Bapak untuk membaca. Silahkan teman-teman semuanya, isi di dalam kolom komentar apa pendapat Anda tentang pinjol. Apakah layak untuk dipertahankan karena dia bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, atau layak untuk diblokir dan dihapus karena menjadi musuh bersama? Isi di dalam kolom komentar apa yang menjadi alasan Anda kalau pinjol dipertahankan atau pinjol ini dihapus. Isi alasan Anda dengan benar dan lengkap, biar semua mata terbuka. Biar Bapak Purbaya tadi melihat betapa kejamnya ranah pinjaman online menindas masyarakat Indonesia, mengambil duit mereka, terutama
rakyat dengan penghasilan yang rendah. Mereka selalu tergiur dengan iklan-iklan yang penuh dengan tipu muslihat. Iklannya limitnya nggak tanggung-tanggung. Iklannya tenornya nggak tanggung-tanggung. Begitu dipinjam, tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, menurut teman-teman semuanya gimana? Silahkan isi juga pendapat Anda di kolom komentar. Kalau setuju, share video ini sebanyak-banyaknya. Sebelum kita beranjak, saya mau putarkan lagi cuplikan video tadi biar teman-teman sama-sama paham. Dan kita dukung juga dari Bapak Purbaya kalau mau membersihkan sampai ke lapangan, terutama oknum-oknum yang selalu bermain dengan dalih kuota habis, kuota penuh, atau dananya sudah kosong, dan lain sebagainya alasan mereka di lapangan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Jatah kur sudah habis yang tadi. Itu informasi yang salah. Dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Oh, itu main-main dia Bang mana, Ibu? Kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngimbulnya, Pak. Nanti saya periksa deh, Pak. Nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Kalau gitu ini jelas kan kur ada masalah di kur. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja. Itu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja. Pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Untuk UMKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya. Tapi dapat subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit. Pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Nanti siapa yang pegang? Kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu-dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya, aduh.